Sebentar, sebentar. Winnie gimana ini? Belum bisa join ya? Kok keluar lagi? Sinyalnya kah? Keluar terus dia. Kenapa ya?
Kok itu? Apa sinyal dari sananya? Apa sinyal sananya? Mungkin. Kurang tahu juga sih. Kayaknya nge-lag juga deh HP-nya. Iya deh. Iya mungkin. Biasa. IG. Udah aku undang lagi. Winnie. Gimana nggak bisa nggak Win? Astaga keluar lagi Keluar dia. lagi. Ya, Gimana Win? Udah bisa. perlu cari FK dulu. Oke. 9 menit. Udah, kan? Udah. Udah. Halo semuanya, apa kabar? Baik. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan live sharing tentang kesehatan mental. Sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya, nama aku Risma Rahmasarika dari Prodi Manajemen Universitas Negeri Semarang. Kemudian ada teman aku. Perkenalkan, nama saya Feliza Zairina dari Prodi Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, saya Ika Salsabila dari Prodi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Winnie Safia Putri dari jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Prodi Sastra Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Nah, teman-teman udah tahu nggak sih apa itu kesehatan mental? Jadi, kesehatan mental itu kondisi di mana individu terbebas dari semua bentuk gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat menjalani kehidupan secara normal, khususnya pada saat menyesuaikan diri untuk menghadapi berbagai masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang.
untuk menggunakan kemampuan pengolahan stresnya. Kesehatan mental juga merujuk pada kesehatan seluruh aspek perkembangan seseorang, baik fisik maupun psikis. Nah, menurut data Departemen Kesehatan, bahwa data Reskesdes tahun 2007 menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental emosional di Indonesia, seperti gangguan kecemasan dan depresi, sebesar 11,6% dari populasi orang dewasa. Hal itu berarti sekitar 150 juta populasi orang dewasa saat ini terdapat 1.740.000 orang yang mengalami gangguan mental emosional. Data tersebut menegaskan bahwa kesehatan mental menjadi permasalahan yang harus ditindaklanjuti dengan menyediakan penanganan dan pengobatan yang tepat. Tidak hanya itu, kesehatan mental juga menunjukkan bahwa literasi kesehatan mental di publik masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan rendahnya pengenalan gangguan mental, keyakinan, dan penyebab yang akan masih menekankan pada tekanan hidup sehari-hari atau faktor sosial. Sampai tipe rujukan pertolongan ke pertolongan informal. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan apa itu kesehatan mental? Materi selanjutnya bakalan disampaikan oleh teman aku, silahkan. Kesehatan mental seringkali dinomorduakan karena kebanyakan orang lebih mengutamakan kesehatan fisik dan tidak mengetahui pentingnya kesehatan mental. Padahal keduanya sama-sama memiliki peran vital dalam kehidupan kita. Jika ini terus tidak diutamakan, maka akan memberikan dampak yang tidak baik pada kita, seperti hubungan yang tidak harmonis. Karena jika kesehatan mental kita mengalami masalah, kita akan menjadi lebih sensitif dan lebih mudah marah. Kemudian juga ada keadaan fisik kita yang terganggu. Saat keadaan mental kita terganggu, kita menjadi lebih mudah stres dan depresi. Bahkan untuk makan saja rasanya kurang selera. Maka lama-lama tubuh kita akan mengalami sakit. Dampak yang paling buruk, kita akan memiliki niat untuk melakukan bunuh diri. Maka dari itu, kita harus tahu ciri-ciri perilaku orang yang memiliki kesehatan mental terganggu. Seperti sedih berkepanjangan, sedih tanpa sebabnya, mati rasa atau tidak peduli terhadap orang sekitar, merasa lelah, tidak berenergi, dan mengalami masalah tidur. Sering marah berlebihan dan sangat sensitif, merasa putus asa dan tidak berdaya, mengalami delusi, paranoia, dan halusinasi, sulit berkonsentrasi, dan cenderung menarik diri dari lingkungan. Kemudian dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya. Baik, nah sekarang ada tips and trik menjaga kesehatan mental kita. Sebelumnya, orang yang mentalnya terganggu itu pasti pertamanya itu mereka tidak bisa menghandle suatu masalah. Jadi ada beberapa tips and trik menjaga kesehatan mental dari hal yang sederhana. Pertama, katakan hal-hal positif pada diri sendiri. Jadi, setiap kita punya masalah, sebanyak apapun masalah kita, sesulit apapun masalah kita, yakinlah bahwa kita bisa melewati semuanya. Percayalah bahwa masa-masa sulit kita ini akan berlalu. 2, tulis atau ingatlah hal-hal yang patut kita syukuri. Kita harus mensyukuri apapun yang kita punya sekarang. Seterpuruk apapun kita, ingatlah masih banyak nikmat Tuhan yang harus kita syukuri. Seperti kita masih diberi kesehatan, masih diberi keselamatan, masih dikelilingi orang-orang baik di sekitar kita. Masih banyak kok orang yang lebih terpuruk dari kita. Jadi kita harus bersyukur. Nomor 3, fokus pada satu hal pada satu waktu. Kita harus fokus dan tenang menyelesaikan satu masalah sampai satu masalah itu tuntas supaya kita nggak stres. Jangan panik dan harus rileks juga. 4, ada olahraga.
Olahraga membuat kita jadi rileks dan bisa membuang stres. Selain membuang stres, badan kita jadi lebih sehat. Dan kelima, terbukalah pada seseorang. Curhat itu perlu kan? Jadi jangan dipendam sendiri. Ceritalah pada sahabat, saudara, atau orang tua. Siapa tahu dapat saran untuk semua masalah kita. Jangan dipendam sendiri, takutnya terjadi stres berkelanjutan. Yang keenam, ada istirahat. Kita selain beraktivitas kan stres, terus kita tuh harus banyak istirahat biar nggak stres gitu. Selanjutnya, Bini. Ya. Nah, saya akan memberitahukan seberapa penting kesehatan mental itu. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh akan berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan akan mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan berperilaku. Khususnya pada anak-anak dan remaja, membutuhkan kesehatan mental yang baik untuk berkembang dengan cara yang sehat, membangun hubungan sosial yang kuat, beradaptasi dengan perubahan, dan menghadapi tantangan hidup. Berikutnya, manfaat kesehatan mental. Yang pertama, seseorang dengan kesehatan mental yang baik cenderung mampu dalam mengatasi stres yang mereka alami. Yang kedua, mereka juga dapat dengan baik mengontrol emosi dan tindakan mereka. Dan yang terakhir, juga kesehatan mental yang baik mampu menciptakan pandangan yang positif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sekian. Udah? Nah, itu dia materi singkat tentang kesehatan mental. Bila teman-teman ada yang bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri live sharing tentang kesehatan mental kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.